Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi kita kali ini dengan tema pembelajaran indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah dan mempraktekkan sholat berjamaah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid, mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa, berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah, yaitu menjalin persatuan. Dan masjid juga merupakan tempat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat wajib yang kita kerjakan adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dikerjakan secara berjamaah. Sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Hadis keutamaan sholat berjamaah menurut riwayat Bukhari Muslim. Ani ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskannya baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah: ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sedangkan syarat menjadi imam yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih dalam membaca Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain, berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, seorang laki-laki, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum yakni makmum berdiri mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Adapun halangan sholat berjamaah yakni hujan yang mengakibatkan sulit menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, karena baru makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan. Dalam sholat berjamaah ada istilah makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk merupakan makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat makmum datang untuk sholat berjamaah, sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan makmum harus segera ruku mengikuti imam, tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup salam dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi 2.
Pada saat makmum datang untuk sholat berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi 3. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat atau shaf imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau syir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir, intikol, tasmi, dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istiqoh, sholat id, tarawih, dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Adapun keutamaan sholat berjamaah, yakni menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Perilaku sebagai wujud cinta sholat berjamaah, yakni ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan azan. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.